Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Dhani Kurniawan dengan NIM 191910501033, salah satu mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Haji dan Ibu Nunung Nuring Hayati. Baiklah, langsung saja kita menuju ke soalnya. Permasalahan yang pertama yaitu ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Jadi, apa itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketersediaan pangan merupakan kondisi di mana tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri ataupun cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Permasalahan mengenai terbatasnya ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan suatu negara. Nah, mengapa? Karena apabila keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya dapat meluas ke segi yang lain, yang merugikan masyarakat termasuk juga ketersediaan bahan pangan. Yang kedua yaitu pengadaan lahan yang kurang tepat. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Namun sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Faktor selanjutnya yaitu teknologi. Ketertinggalan masyarakat terhadap teknologi yang kini sangat berkembang pesat dapat menjadi salah satu faktor menyebabkan ketersediaan pangan terbatas. Hal itu karena masyarakat lebih mempercayai cara tradisional yang dianggap lebih mudah untuk digunakan. Padahal, jika masyarakat mau untuk mempelajari teknologi, maka pekerjaan mereka akan jauh lebih mudah dan jauh lebih efisien. Dan faktor yang kelima ditentukan oleh iklim dan cuaca. Sederhananya, apabila cuaca dan iklim dapat dalam keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian lebih dan persediaan pangan yang memadai. Namun, jika sebaliknya, ketika cuaca dan iklim dalam keadaan buruk, tentu hal ini akan merugikan petani dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Permasalahan yang kedua yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Disebabkan oleh satu, urbanisasi, kedua, lahan, yang ketiga, sarana dan prasarana, keempat, sosial dan ekonomi, dan yang kelima yaitu tata ruang. Sebenarnya kelima faktor ini saling berhubungan. Dimulai dari urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang mereka berniat untuk mencari pekerjaan di kota sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupannya. Namun dengan tingginya tingkat urbanisasi, maka lahan yang ada di kota lama-kelamaan akan semakin menipis sehingga sarana dan prasarana yang ada di sana tidak memadai. Nah, tujuan utama dari masyarakat pindah dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Namun karena di kota sudah terlalu banyak tingkat urbanisasi terlalu tinggi, maka lapangan kerja yang ada di kota semakin menipis dan menyebabkan penduduk yang berpindah dari desa ke kota pada akhirnya akan menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Nah, oleh karena itu sosial ekonomi dari masyarakat ini akan jauh lebih menurun daripada kondisinya pada saat di desa. Nah, penataan ruang yang kurang baik juga dapat menyebabkan permasalahan guna lahan yang ada di desa maupun di kota. Permasalahan yang selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Beberapa faktor penyebabnya yaitu yang pertama konektivitas. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan tidak dapat terhubung melalui jalur darat. Yang dapat diketahui, jalur darat akan jauh lebih memudahkan dalam pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang kurang optimal di daerah tertentu, dan yang keempat yaitu teknologi yang kurang memadai.
Permasalahan yang selanjutnya yaitu angka pengangguran yang tinggi. Disebabkan oleh faktor yang pertama yaitu pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat dapat menyebabkan tingkat sumber daya manusia yang rendah. Dan faktor yang selanjutnya yaitu keterampilan. Nah, jika pendidikan yang diperoleh itu rendah, maka keterampilan yang didapat juga akan rendah. Dan faktor yang ketiga yaitu informasi. Informasi mengenai lapangan pekerjaan masih kurang memadai, sehingga masyarakat banyak yang mengalami pengangguran. Permasalahan yang terakhir yaitu tingginya angka kriminalitas, yang disebabkan oleh yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan hasil dari tingginya angka pengangguran yang mendorong masyarakat untuk berbuat kriminal demi melangsungkan kehidupannya. Penyebab yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Dan yang keempat yaitu lemahnya penegakan hukum. Setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya permasalahan kependudukan, adapun solusi yang diberikan untuk yang permasalahan ketersediaan bahan pangan terbatas, solusi yang dapat diberikan yaitu membuka lapangan pekerjaan, kesempatan usaha, dan optimalisasi anggaran. Program serasi atau selamatkan rawa sejahtera petani, melakukan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga infrastruktur yang memadai, pengembangan cadangan makanan, dan penganekaragaman pangan. Untuk sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai, solusi yang dapat diberikan yaitu pembangunan rumah susun, penyuluhan tentang dampak menempati tempat tinggal yang kumuh, serta program perbaikan kampung. Untuk permasalahan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai, solusi yang dapat diberikan yaitu melakukan pemasangan jaringan internet berlangganan, mengadakan seminar atau campaign secara rutin ke daerah-daerah, mengoptimalkan konektivitas dan teknologi, serta pembangunan infrastruktur yang lebih memadai. Untuk angka pengangguran yang tinggi, solusi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan standar pendidikan atau pemerataan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk, peluncuran program pemberdayaan baru, mengadakan pelatihan sehingga mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan yang menjadikan masyarakat jauh lebih kreatif, positif, dan kompetitif. Untuk tingginya tingkat kriminalitas, solusi yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama preventif, yaitu usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah menjadi gangguan dalam masyarakat. Misalnya diaktifkan karang taruna, remaja masjid, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu represif, mengembalikan keresahan yang pernah terganggu. Dengan kata lain, terwujud peningkatan terhadap pelaku melakukan tindak kriminal atau warga masyarakat yang melanggar hukum, dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi. Dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku tidak melakukan tindak kriminalitas yang sama dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Untuk soal yang selanjutnya, keterkaitan antara dinamika pertumbuhan penduduk dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di mana formulanya yaitu buka kurung fertilitas means mortalitas tutup kurung plus buka kurung migrasi masuk dikurangi migrasi keluar tutup. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya yaitu buka kurung investasi dikurangi konsumsi tutup ditambah buka kurung ekspor dikurangi impor. Selanjutnya untuk nomor 3 diketahui P0 yaitu 147.500.000,
P0 ini didapatkan dari jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990. Selanjutnya diketahui P10, yaitu 179.300.000. P10 ini didapatkan dari sensus penduduk tahun 2000. Mengapa 10? Karena jarak dari tahun 2000 dengan 1990 yaitu 10 tahun. Selanjutnya diketahui R. R ini rasio, yaitu tingkat pertumbuhan. Diketahui 1,97%. Diubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,0197. Dalam pengerjaan soal ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode aritmatika dan yang kedua yaitu metode geometrik. Untuk metode aritmatika rumusnya PT sama dengan P0 dikali 1 tambah R kali T dalam kurung. Yang pertama proyeksi penduduk pada tahun 2010. Berarti untuk 2010 P20. Mengapa? Karena jarak dari 2010 ke 1990 yaitu 20 tahun. Jadi PT dimasukkan P20, P0 nya dimasukkan 147.500.000. Buka kurung 1 ditambah R. R nya itu rasio 0,0197 dikalikan dengan T selang waktunya yaitu 20 dan didapatkan hasil 205.615.000 jiwa. Untuk proyeksi penduduk pada tahun 2020 yaitu P30. 2020 dikurangi 1990. P0 nya dimasukkan 147.500.000 lalu 1 ditambah 0,0197 dikali dengan 30 ini dan didapatkan hasil 234.672.500 jiwa. Jadi jika menggunakan metode aritmatika, proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 205.615.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 234.672.500 jiwa. Selanjutnya menggunakan metode geometrik dengan rumus PT sama dengan P0 buka kurung 1 plus R tutup pangkat T. Proyeksi penduduk pada tahun 2010 P20, P0 nya dimasukkan 1 tambah R, pangkatnya ini pangkat T yaitu ini, dan dapatkan hasil 217.891.560 jiwa. Sedangkan untuk proyeksi penduduk pada tahun 2020 yaitu P30, setelah dimasukkan terus pangkatnya 30 didapatkan hasil 264.828,426 jiwa. Jadi jika menggunakan metode geometrik, proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 217.891.560 jiwa dan pada tahun 2020 adalah 264.828.426 jiwa. Untuk soal yang keempat yaitu keterkaitan antara SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Dapat diketahui bahwa SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh lebih dari 190 negara guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan masalah lingkungan, yang merupakan salah satu kata kunci penting dalam kerangka pembangunan, serta diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Untuk SDGs poin ke-11 yaitu Sustainable Cities and Communities, isinya yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional, serta mendukung negara kurang berkembang. Untuk studi kasus SDGs poin ke-11 ini, saya mengambil studi kasus Kampung Jodipan di Malang. Kampung wisata Jodipan yang ada di Malang merupakan kampung wisata pertama di kota Malang yang berupa sederetan rumah warna-warni di tepi Sungai Brantas yang menampilkan dinding dengan aneka warna yang menarik dan tidak monoton. Kampung ini terletak di Jodipan, berada di tepi Sungai Brantas.
Kampung wisata Jodipan ini biasanya dijuluki Kampung Warna-Warni. Kampung Warna-Warni terdapat di 2 wilayah, yaitu Kampung Jodipan dan Kampung Tridi. Antara keduanya dihubungkan dengan jembatan kaca Ngalam, Indonesia. Ngalam dibaca Malang. Jembatan mini berlantaikan kaca ini diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Malang, Muhammad Anton, pada 9 Oktober tahun 2017. Keterkaitan studi kasus Kampung Jodipan Malang dengan SDGs yang ke-11. Kampung Kreatif Jodipan membuka potensi-potensi prospektif di bidang ekonomi dan pariwisata dengan fokus pada pembenahan serta pemberdayaan aspek sumber daya manusia. Sesuai dengan tujuan SDGs yang ke-11, Kampung Kreatif memberikan andil dalam mengubah kondisi permukiman yang sebelumnya kumuh direvitalisasi menjadi tempat tinggal layak huni sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kampung Jodipan menjadi salah satu bagian dari banyaknya model kampung kreatif di berbagai kota lain yang berhasil mentransformasikan wilayah kumuh menjadi lebih berdaya. Sekian video mengenai materi permasalahan kependudukan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.